Harimau ini sedang sekarat. Lebih buruknya lagi, bayi perempuannya meninggal ketika lahir. Di momen terakhir hidupnya, dia terus menatap Nana. Pernapasannya berhenti perlahan-lahan. Awalnya Nana berencana mengubur mereka di pinggir pantai, memberikan salam perpisahan. Tapi tiba-tiba dia merasakan, sepertinya bayi harimau bergerak. Dia langsung membaringkan bayi harimau, memberikan nafas buatan. Di momen ini, terjadilah keajaiban. Bayi harimau kembali hidup, mulai tersadar. Dia pelan-pelan membuka mata, menggerakkan kaki depannya. Dia dari sedih menjadi bahagia, sambil menangis, sambil memegang kaki bayi harimau. Dikatakan setelah bayi hewan lahir, siapa yang dilihat pertama kali, dianggap sebagai ibunya. Jadi Nana memutuskan mengadopsinya sebagai anak perempuannya. Dia membawa anak harimau ini ke rumahnya, memberinya minum, menemaninya bermain. Seiring berjalannya waktu, harimau tumbuh semakin besar. Ruangan sempit kecil itu sudah tidak bisa menampung dia. Demi menyelesaikan masalah tersebut, Nana menemukan sebuah gereja tua. Dia memutuskan merenovasinya, mengubahnya menjadi rumah harimau. Dia sering datang mengunjungi harimau. Akan tetapi hari ini, harimau menghilang. Dia yang cemas datang ke kantor pencarian hewan, berharap mereka membantu dia menemukan harimau. Di kantor ini terdapat 3 pegawai. Harimau pertama memerintah, kakak kedua membuat rencana, kakak ketiga menjalankan aksi. Melalui investigasi mereka, targetnya adalah seorang profesor terkenal. Konon profesor ini suka mengoleksi patung hewan buas. Tapi ini hanya rumor, tidak ada bukti, tidak ada yang bisa membuktikannya. Mau tidak mau mengandalkan mereka. Dan mereka mengutus kakak ketiga menghadiri upacara sang profesor, menaruh GPS pada tubuhnya. Mereka menemukan sarang profesor, terletak di sebuah villa besar dalam pulau. Demi menemukan lokasi harimau, mereka menemukan cara. Kakak kedua merusak keamanan. Nana dan kakak ketiga menyamar menjadi staf perbaikan, memeriksa keadaan villa. Ketika Nana sedang memperbaiki, petugas tiba-tiba bertengkar. Dia melihat ember di tangannya, ternyata berisi daging babi. Dia mencari alasan dan mengikuti petugas. Ternyata gambar di ruang belajar. Ternyata ada pintu rahasia. Untuk membuka pintu rahasia itu, melalui lubang kunci kantor petugas, melihat letak kartu kunci, dan juga kode berangkas. Tinggal mencari cara menyelinap villa, menyelamatkan harimau. Wanita ini mencuri harimau. Jika ingin bersembunyi dari pengawasan, harus menjadi petugas. Nana menyamar untuk wawancara. Petugas Chen tidak sadar, memasukkan obat tidur ke kopinya, dan mengaduknya. Petugas meminumnya hingga habis. Gula ini masih belum mencair. Dia tidak curiga sedikitpun. 3 detik kemudian langsung tertidur. Dengan itu, operasi pencurian harimau dimulai. Pertama, sistem keamanan villa diganti. Saat perbaikan kemarin, kakak kedua merekam layar CCTV, mengganti CCTV dengan rekaman. Berempat masuk ke pintu rahasia. Ternyata terdapat harta karun, terdapat patung dan perhiasan. Tapi mereka tidak peduli. Dari pengamatan kakak pertama, di patung terdapat petunjuk. Mereka menekan patung. Terdapat sebuah pintu. Sama seperti rumor, ada banyak patung hewan buas. Dalam gudang pintu rahasia, mereka menemukan harimau yang mereka cari. Mereka membawanya lewat ruang bawah tanah. Kebetulan ada sebuah perahu. Membuka pintu. Ternyata ada jalur menuju ke laut. Saat mereka mengira sudah berhasil kabur, datang beberapa perahu menghadang mereka. Pencuri dengan topeng aneh menjarah kapal mereka. Bahkan harimau juga dibawa pergi. Mereka melompat ke laut. Untungnya perahu mereka tidak dibawa pergi. Masih baik hati. Di lain sisi profesor menyadari harimau hilang. Petugas yang tertidur harus membayar dengan rasa sakit. Profesor menunjukkan dia, nasib Anda akan seperti kunci ini, yang dilempar ke dalam cairan pelarut. Tidak sampai 3 detik, kuncinya langsung larut tak bersisa. Petugas di sampingnya pingsan. Cairannya terus mendidih. Dokter menggiring petugas. Kemudian, lain kali minum kopi tidak perlu gula. Kemudian, 2 wanita masuk ke kolam. Ternyata adalah air susu coklat. Kunci tadi terbuat dari gula. Profesor memanfaatkan rasa takut petugas, membuat mereka takut setengah mati. Dari candaan ini, sulit untuk diketahui
Siapa yang menentang profesor akan ada orang yang berakhir. Tembakan. Harimau melihat ke arah atas. Di depannya adalah seorang bayi. Ibunya bersembunyi di sudut gemetar. Tapi bayi malah berbicara. Saya ingin harimau besar. Harimau mengangkat cakarnya. Bayi juga mengulurkan tangannya. Harimau yang galak ini juga memiliki sisi yang lembut. Tapi saat ini dia sedang berjalan di puncak gedung. Dari belakang dia dikepung oleh polisi. Demi kabur, dia hanya bisa manjat ke atas. Polisi memanfaatkan kesempatan. Sebuah tembakan. Dia melompat, mengira bisa bebas dari bahaya. Tanpa diduga, dia hampir tidak bernyawa. Orang di bawahnya berteriak. Harimau terus tergelincir. Bahkan polisi menurunkan pistolnya. Harimau akhirnya berhasil manjat. Dia melihat ke bawah. Ukuran manusia di bawah sama seperti semut. Kemudian sebuah sekrup lepas. Harimau sempoyongan. Perlahan-lahan mundur. Akan tetapi sebuah sekrup lepas lagi. Harimau kakinya tidak bisa menahan tubuhnya. Tapi di saat yang sama, dia melihat secercah harapan. Itu adalah tuannya. Naik balon udara menyelamatkannya. Ketika ingin mengambil langkah, seluruh besinya patah. Saat ingin terbang mendekat, balon udara terhalang penangkal petir. Karena gaya reaksi, jadi memantul kembali. Balon udara semakin menjauh. Kakak pertama dengan semangat, langsung mengambil tali, kemudian melompat. Untungnya tidak celaka, mendarat dengan mulus. Dia mengikatkan tali ke besi, agar balon tidak menjauh. Sisanya bergantung pada harimau. Tuannya berteriak. Harimau lompat ke balon udara. Tapi harimau gemetar ketakutan. Percaya kepada saya. Sudah tidak ada waktu. Gimana mereka melewati krisis ini? Apakah harimau bisa terselamatkan? Sebenarnya saya juga ingin tahu. Cuplikan tadi adalah film yang akan segera tayang. Diadaptasi dari judul novel yang sama. Mendapatkan komentar bagus dari 88% pembacanya.